Kembali lagi di Sahabat Ceria. Cerdas, religius, berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Titi ingin menjelaskan tema 2, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, yaitu subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, PB 1. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang dongeng. Dongeng adalah merupakan cerita khayalan, umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng memiliki alur cerita yang sederhana. Kalian tahu apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Biasanya dalam dongeng terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh pembuat atau pengarang cerita tersebut. Nah, contoh dongeng yang terkenal coba apa? Ada Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, serta Maling Kundang. Dan masih banyak lagi cerita atau dongeng yang lainnya. Di sini ada cerita tentang pohon pepaya dan pohon kelapa. Nanti kalian bisa membaca di buku, untuk lebih jelasnya bisa sambil dipahami. Udah jelas ya? Nah, kemudian juga ada ayo berlatih membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Setelah itu apa? Menceritakan informasi dalam dongeng tersebut. Kemudian menggunakan kosakata baku dalam menjawab pertanyaan tentang dongeng. Ada beberapa pertanyaan, diantaranya, siapakah tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Misalnya, dalam dongeng Bawang Merah, Bawang Putih, siapa tokohnya dalam dongeng tersebut? Kemudian siapa tokoh yang merasa bahwa semua bagian tubuhnya berguna untuk manusia pada cerita tadi ya. Kemudian siapakah tokoh yang merasa membantu menjaga kebun ketika panen tiba? Ini masih ada kaitannya dengan cerita tadi, pohon tadi ya. Kemudian pesan apa yang terdapat dalam dongeng tersebut? Dalam dongeng yang berjudul Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan. Nanti kalian bisa membaca kembali cerita tentang dongeng ini, yaitu pohon pepaya dan pohon kelapa. Terus pertanyaan yang tadi sudah Bu Titik sebutkan tadi. Kemudian kita beralih ke matematika, yaitu tentang sifat pertukaran, yaitu komutatif pada penjumlahan bagian yang pertama. Pada operasi hitung bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif itu apa? Yaitu juga disebut juga sebagai sifat pertukaran. Nah, penggunaan sifat-sifat operasi hitung ini dapat mempermudah untuk menyelesaikan soal. Perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, ibu meletakkan 3 tangkai bunga mawar di vas besar.
dan 4 tangkai mawar di vas kecil. Berapa jumlah tangkai bunga mawar seluruhnya? Nah, ini ada penyelesaiannya. Jumlah mawar yaitu sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7 tangkai. Kemudian yang kedua, jika ibu menukarnya menjadi 4 mawar di vas besar dan 3 mawar di vas kecil, berapa jumlah seluruh mawar sekarang? Nah, di sini ada penyelesaiannya juga, yaitu berapa? Jumlah mawar sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7 tangkai. Jadi hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya, walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas belum ya? Jadi sama dengan A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan cacah. Saya ulang kembali, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan cacah. Di sini ada ayo berlatih. Nanti di sini kalian akan menemukan sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan. Menggunakan sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Ini ada di halaman 105. Saya beri contoh. 1 sama dengan ini ya. 1 154 ditambah titik-titik sama dengan 118 ditambah titik-titik. Ayo coba berapa ini jawabannya? Nomor 1 yaitu 154 ditambah 118 sama dengan 118 ditambah 154. Nah, ini ada beberapa soal. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah dengan lebih memahami penjelasan yang sudah ada di buku ya. Kemudian kita ke SBDP. Pola irama dalam bunyi benda. Nah, di sini bunyi dapat berasal dari berbagai benda di sekitar. Bunyi benda bergantung pada benda yang bersentuhan. Ada benda yang berbunyi saat digunakan, misalnya apa? Kereta dorong dan mesin tik. Bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh, misalnya ketika bersiul, berteriak, dan tepuk tangan. Bunyi benda yang berulang akan membentuk apa? Pola irama. Pola irama dari berbagai juga dapat digabungkan menjadi musik. Nah, ini contohnya ketika kita memukul, pasti akan terdengar suara bunyi yang keluar. Nah, di sini juga ada keterampilan kinerja praktik. Nah, memainkan alat musik sederhana sesuai pola irama. 1. Lakukan kegiatan ini bersama 4-5 orang temanmu. Kemudian kedua, siapkan alat musik sederhana dari benda-benda misalnya yang ada di sekitar kalian, yaitu kaleng bekas, sendok, pensil, penggaris, dan meja. Kemudian yang ketiga, memainkan alat musik sederhanamu sesuai pola irama yang ada di halaman 107. Mainkan dengan penuh percaya diri. Nah, anak-anak, demikian tadi materi tema 2 sub 1 pembelajaran 1 yang bisa kalian pahami lagi dengan membaca buku. Karena apa? Dengan gemar membaca itu akan melatih ya, pengalaman kalian, wawasan kalian akan semakin bertambah banyak. Demikian anak-anak.
Insya Allah kita akan bertemu kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.